Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, sahabat pendidikan. Perkenalkan, saya Puji Sri Rahayu. Saya adalah guru kelas di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, pembelajaran bagi peserta didik menjadi hal yang paling penting. Karena tujuan kurikulum Merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan belajar murid, atau yang lebih kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru sering menganggap bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah paling baik bagi murid. Namun nyatanya sering dijumpai tidak menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan bagi murid, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Berdasarkan hasil refleksi dan observasi yang saya lakukan pada pembelajaran Pancasila, saya mendapati beberapa masalah yang terjadi di kelas, seperti murid sulit memahami pembelajaran. Ini terlihat dari siswa sulit konsentrasi, mengantuk, dan mengobrol dengan temannya. Selain itu, guru belum menerapkan variasi pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik dan materi, serta guru belum maksimal memanfaatkan teknologi. Dan terakhir, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Hasil asesmen yang saya dapatkan untuk asesmen kognitif dari 24 siswa, ada 7 siswa yang telah paham utuh, 10 siswa paham sebagian, dan 7 siswa belum paham. Sedangkan untuk asesmen non-kognitif, dari 24 siswa, terdapat 5 siswa memiliki gaya belajar auditori, 10 siswa visual, dan 9 siswa kinestetik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Pancasila, materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang saya beri judul Tepian untuk Pembelajaran yang Menyenangkan. Tepian merupakan semboyan kota Samarinda yang disematkan karena wilayahnya dilewati oleh aliran Sungai Mahakam. Selain itu, tepian juga merupakan akronim dari teduh, rapi, aman, dan nyaman. Namun, kali ini tepian yang dimaksud adalah akronim dari temukan, pikirkan, dan ayo narasikan. Tepian, temukan. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk menemukan pengetahuan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Pikirkan. Pada tahap ini, siswa melakukan diskusi proyek video seperti apa yang akan mereka buat. Ayo narasikan. Pada tahap ini, siswa menarasikan dalam bentuk video dan menyebarkan serta mengajak kawan-kawannya untuk menerapkan Pancasila dengan baik dan benar. Saya percaya praktik baik ini bisa menjadikan peserta didik merasa aman, nyaman, dan bahagia saat pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi pada penerapan praktik baik ini adalah masih sering adanya pemikiran siswa yang menganggap bahwa pelajaran Pancasila membosankan, sehingga menyebabkan munculnya rasa tidak suka atau bosan dengan pelajaran tersebut. Adapun alur menuju tepian ini adalah dengan melakukan asesmen pada siswa dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui dari data diri, minat, sampai gaya belajar masing-masing. Selain itu, juga dilakukan wawancara untuk lebih menguatkan hasil. Setelah saya mengantongi hasil asesmen yang saya dapatkan, saya lanjutkan dengan proses perancangan pembelajaran berdasarkan alur tepian. Budaya di sekolah kami yang juga menjadi sarana penguatan penerapan Pancasila di sekolah dilaksanakan dari awal siswa datang sampai pulang di sore hari. Siswa datang dengan disambut oleh para guru untuk melaksanakan 5SD. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan doakan. Dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha dan membaca Al-Ma'surat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Coba dicek teman-temannya, ada yang nggak masuk ke hari ini? Siap, sudah. Semua. Alhamdulillah. Kalau berbuat salah
melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Pancasila sebelumnya bekerja secara proyek berkelompok. Apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan mengidentifikasi tentang penerapan di sekolah. Kita mencari tahu bagaimana manfaat penerapan Pancasila di sekolah, dan nantinya kita juga akan belajar untuk menerapkan Pancasila dalam bentuk praktek dan menjadi sebuah video dokumentasi yang akan kita sebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya. Dalam benak kalian, apa hal yang sudah kalian ketahui dan ingin tahu tentang penerapan Pancasila? Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya mengajak siswa untuk mengisi pengatur grafis ingin tahu pelajari yang saya beri nama Pintar, Papan Ingin Tahu dan Belajar. Ini bisa menjadi asesmen mengukur pengetahuan siswa sekaligus juga menguatkan literasi. Pada tahap ini, masing-masing kelompok akan berfokus pada kegiatan sesuai arahan masing-masing. Kelompok visual akan melihat gambar-gambar yang sudah disiapkan, kelompok audio visual akan menonton video, dan kelompok kinestetik akan berkeliling sekolah untuk melihat kegiatan di sekolah, serta bisa melakukan wawancara untuk menguatkan pemahaman mereka. Pada tahap ini, mereka berdiskusi untuk memikirkan video apa yang akan mereka buat sebagai tugas pembelajaran. Ini adalah proses pembuatan video. Selanjutnya, setelah produk video selesai, mereka akan menarasikan di depan teman-teman yang lain dan selanjutnya kepada lintas kelas yang lain dan mengajak untuk menerapkan Pancasila di sekolah dengan baik dan benar. Berikut adalah cuplikan salah satu video yang dibuat. Anak-anak kita musyawarah tentang permainan yang akan kita lombakan di 7 Agustus nanti ya. Oke, Bapak. Memang 17 Agustus kapan, Pak? Lusa. Di akhir pembelajaran, saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi serta mengarahkan untuk menuliskan refleksi pembelajaran di buku reaksi. Refleksi aktivitasku hari ini, yang juga sebagai evaluasi diri. Saya juga menguatkan penerapan Pancasila di kelas dengan berbagai sarana, salah satunya yaitu Amanah Box, membiasakan siswa untuk jujur saat menemukan barang-barang di kelas dengan memasukkannya ke dalam Amanah Box. Mari kita simak tanggapan siswa serta rekan dan kepala sekolah terkait praktik baik ini. Dengan adanya Papan Ingin Tahu dan Belajar, saya menjadi lebih semangat untuk mempelajari materi hari ini. Seru sekali karena kita bisa belajar dengan melihat gambar, menonton video, dan melihat sekitar. Saya senang dengan adanya buku reaksi karena saya bisa mencurahkan apapun isi pikiran saya. Menurut saya Amanah Box ini sangatlah bagus karena saya sendiri sering kehilangan barang saya saat di sekolah. Strategi pembelajaran tepian yang sudah dijalankan ini sangat mengakomodir kebutuhan peserta didik, yang mana dalam proses pembelajaran peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Strategi tepian dalam mengelola kelas pembelajaran di fase C kelas 6 SDIT Asalam Samarinda, saya kira merupakan satu referensi baru yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh guru di manapun berada agar pengelolaan kelas pembelajaran tidak monoton, lebih memfasilitasi kebutuhan belajar setiap siswa di dalamnya. Dan yang terpenting bahwa satu konsep pembelajaran yang didapatkan oleh siswa dari gurunya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita sebut dengan applied learning. Berdasarkan hasil refleksi yang saya baca dari siswa, mayoritas mengatakan bahwa pembelajaran dengan alur tepian ini menyenangkan, seru, dan memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Melihat hasil asesmen, proses, dan produk yang saya amati, maka praktik baik ini bisa dikatakan berhasil dan layak untuk dibagikan. Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah ini adalah terus mendukung siswa untuk terampil menggunakan teknologi di banyak mata pelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran diusahakan untuk senantiasa bisa mendukung penguatan literasi dan numerasi di sekolah.